Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi pinjaman online ya. Jadi ada 5 aplikasi pinjaman online yang tidak ada DC lapangannya, yaitu 5 aplikasi yang mungkin sangat terkenal, sering banget kalian temui di iklan YouTube ataupun media sosial lain, namun tidak ada DC lapangannya. Dan apakah hal ini menjadi aplikasi pinjaman online ini enak untuk digalbay atau tidak? Nah, sebelum itu saya ingin disclaimer dulu ya teman-teman. Video ini bukan bertujuan untuk mengajak kalian menggalbaikan atau tidak membayar pinjaman online kalian. Tapi mungkin lebih ke arah kepada kalian yang selama ini sudah terlanjur terjebak di pinjol tersebut dan tidak bisa membayar hutangnya. Nah, kalian tidak perlu khawatir. Oke, sekarang saya akan mulai aja apa aja sih nama pinjol-pinjolnya yang tidak ada DC lapangan tapi sudah sangat-sangat terkenal itu. Yang pertama sudah pasti adalah Ada Kami teman-teman. Ada Kami banyak banget iklannya bertebaran di YouTube. Saya sendiri pribadi juga sering banget nongol nih iklan Ada Kami ini. Ini termasuk pinjaman online yang legal, namun di sini tidak ada DC lapangannya teman-teman. Jadi sudah 10 juta orang yang download, reviewnya juga udah 600.000 dan rata-rata semuanya yang sudah terlambat jarang banget didatangi. Tapi ya nggak usah dipungkiri lagi, proses penagihannya pun juga cukup kurang enak ya kalau menurut saya pribadi. Dan kalian juga harus kebal untuk hal itu. Tapi yang jelas kalian tidak perlu khawatir akan didatangi DC lapangan ke rumah kalian. Jadi buat kalian yang pernah didatangi DC dari Ada Kami ke rumah, kalian bisa tulis kolom komentar. Tapi saya rasa sejauh ini masih belum ada yang didatengin ya. Paling hanya kurir untuk menyampaikan surat, dan itu bukan DC ya teman-teman. Itu kurir, hanya memberikan surat aja, itu bukan DC. Kalau DC itu benar-benar akan mengenagi kalian, mengejar kalian sampai saat itu juga teman-teman. Nah, kemudian ada Rupiah Cepat ya. Nah, Rupiah Cepat ini kalau kalian bisa lihat sudah resmi OJK. Ini legal dan ini sangat-sangat terkenal. Iklannya pun juga bertebaran di mana-mana. Di media sosial, di Instagram pun saya juga kerap sekali mendapatkan iklan dari Rupiah Cepat teman-teman. Dan bahkan mungkin dia juga sering kali banyak berpromosi di blog-blog dan lain sebagainya untuk mengulas aplikasi ini. Cuman aplikasi ini memang sampai saat ini belum diketahui ada DC lapangan ya. Jadi yang sudah telat 6 bulan, 7 bulan itu masih belum didatengin oleh DC lapangan dari Rupiah Cepat ini teman-teman. So, buat kalian yang sedang gagal bayar di sini, kalau diancam dari DC-nya bakal datang ke rumah dan lain sebagainya, nggak perlu takut dulu ya. Nggak perlu bingung, nggak perlu panik, karena biasanya itu wajar, itu SOP mereka untuk menakut-nakuti kalian bahwa mereka akan datang untuk menagih hutang ke rumah kalian teman-teman. Nah, selanjutnya ada Uangmi ya teman-teman. Uangmi ini kalau kalian lihat di sini, ini adalah sudah resmi OJK dan terdaftar di AFPI. Ya, Uangmi ini cukup terkenal juga ya namanya. Buat kalian yang sering mengajukan uang di pinjaman online pasti nggak asing dengan Uangmi ini. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar, apalagi dengan situasi pandemi kemarin, nggak perlu khawatir. Kalian bisa tenang karena DC-nya tidak akan datang ke rumah kalian. Ya, masih belum ada dan bisa dibilang kalau ada pun juga nggak bisa tersebar atau dibilang di semua kota. Nggak ya, di Jabodetabek pun banyak yang sudah telat lama tapi tidak ada kunjungan sama sekali ke rumah untuk ditagih teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ada KTA Kilat. Ini juga udah gak asing lagi kan. KTA Kilat itu juga banyak banget peminjamnya. 5 juta yang download, 400.000 yang review. Kemudian aplikasi ini juga mencairkan hingga 8 juta. Tapi tenang saja, aplikasi ini juga KTA Kilat belum ada DC lapangannya ya. Jadi pinjaman online KTA Kilat masih belum mempunyai DC lapangan yang bisa digunakan untuk menagih. Ya, seperti biasa kalau kalian dikirimi atau didatengin orang ke rumah, itu hanyalah kurir untuk mengantarkan surat ya, surat tagihan hutang kalian. Kalau DC pokoknya intinya DC itu beda sama kurir. Kurir itu biasanya mungkin 1 bulan, telat 1 bulan itu sudah datang, ngasih surat terus dia ngingetin bayar utang terus dia pulang. Nah, kalau DC beda, DC gayanya pasti kalian sudah paham lah ya gayanya DC gimana, proses penagihannya gimana. DC lapangan itu sudah banyak terkenal bagaimana cara mereka untuk melakukan penagihan kepada kalian semua. Nah, sekarang yang terakhir di sini ada modal teman-teman. Ada modal ini juga cukup terkenal ya. Jadi di sini 5 yang saya bahas ini bukan 5 itu aja ya, pasti banyak sebenarnya. Cuman di sini saya akan persingkat saja 5 yang memang paling umum dan paling populer. Nextnya akan saya bahas lagi pinjol-pinjol yang ada DC lapangan dan maupun yang tidak ada DC lapangan teman-teman. Nah, ada modal pinjaman online. Ini juga lumayan banyak penggunanya, yang download sudah 1 juta, yang review juga udah ratusan ribu, 130.000, ratingnya 4,3. Nah,
kita bisa tahu ya, biasanya yang ngasih rating-rating jelek ini biasanya itu sudah melalui penagihan yang buruk, kemudian pencairan dan bunganya yang tidak sesuai, dan lain sebagainya. Ini kita nggak tahu, kalian bisa baca sendiri reviewnya bagaimana teman-teman. Nah, ada yang review bagus, tapi seperti biasa ya, untuk review-review di Play Store ini nggak bisa kita jadikan acuan untuk yang bagus-bagus ya. Bukannya kita nggak menutup mata review yang bagus ya, karena memang banyak sekali di luar sana kayak freelancer yang bisa dibayar khusus untuk memberikan review baik di aplikasi di Play Store seperti ini teman-teman. Nah, ada juga ya yang malah seperti ini ya, kalian bisa lucu-lucu pokoknya untuk komplain-komplain orang yang seperti ini. Kalian baca aja yang bintangnya 1-1 atau di bawah 3 lah. Itu biasanya komen-komennya yang terkait hal buruk tentang aplikasi pinjaman online seperti ini teman-teman. Jadi gitu ya, ada beberapa aplikasi pinjaman online yang memang masih belum ada DC lapangannya. Nah, mereka jalan satu-satunya hanyalah menagih melalui telepon, SMS, WA, dan lain sebagainya. Tapi ini juga nggak bisa kita remehkan. Kalau kita lagi nggak bisa bayar ya nggak apa-apa. Tapi kan kita harus nanggung konsekuensi kalau misalnya BI checking kita di blacklist atau SLIK OJK kita buruk teman-teman. Jadi kalau masalah itu kalian nggak perlu khawatir, karena untuk masalah BI checking itu kita bisa perbaiki kok suatu saat nanti. Jadi kalian nggak perlu stres, nggak perlu gimana-gimana, kumpulkan saja, fokus bekerja saja teman-teman ya. Fokus bekerja, kalian cari uang, kalian nabung, minimal ada itikat baik, kalian berdoa, kalian beribadah, rajin dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin pasti akan diberikan kemudahan untuk membayar hutang kalian ini teman-teman ya, sehingga kalian bisa terbebas dari hutang, terbebas dari pinjol. Kalian udah nggak usah minjol-minjol lagi. Nanti kedepannya kalian pakai jalur-jalur yang normal-normal aja, konvensional aja, mungkin pinjam ke tetangga, pinjam ke keluarga. Itu jauh lebih baik dibandingkan melalui aplikasi pinjaman online, karena sudah dapat dosa riba, kalian direndahkan oleh DC-nya, kalian juga stres karena diteror pagi siang malam dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.